Saudaraku, hati-hati, ini 6 penyebab siksa kubur yang secara tak sadar sering dilakukan. Semua itu hanya akan terjawab dan dirasakan jika kita telah meninggal nanti. Semoga dengan selalu taat beribadah pada Allah, melakukan semua perintahnya, menjauhi segala larangannya, selalu berusaha menjadi lebih baik dari kemarin, selalu melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, selalu berusaha mengamalkan segala yang telah dipelajari dalam Al-Quran, dan selalu melakukan kebaikan pada semua orang. Insya Allah kita semua dapat terhindar dari siksa kubur. Amin. Dari sekian banyak sebab yang dapat mendatangkan kita kepada siksa kubur, salah satunya adalah perbuatan tidak beristinja, setelah kencing, gibah dan namimah. Berikut ini penjelasannya berdasarkan riwayat yang telah banyak disampaikan. 1. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda saat melewati 2 buah kuburan, kedua mayit ini sedang disiksa. Keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Salah satunya disiksa karena tidak beristinja, setelah kencing dan yang lain disiksa karena selalu mengadu domba, namimah. Kemudian Rasulullah mengambil sebuah pelepah kurma basah dan membaginya menjadi 2, masing-masing ditancapkan pada 2 kuburan tersebut. Para sahabat bertanya, "Kenapa engkau berbuat begitu?" Rasulullah menjawab, "Barangkali bisa meringankan siksa keduanya selama belum kering." Hadis riwayat Nasai. Hadis tersebut diriwayatkan dengan berbagai sanad, di antaranya dikutip Al-Halal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sementara yang lain selalu menjelekkan orang lain dengan lisannya dan mengadu domba. Salah satunya selalu menggibah orang lain. Al-Astram juga mengutip riwayat Abu Umamah, orang-orang mengatakan, "Wahai Nabi, hingga kapan mereka akan disiksa?" Rasulullah menjawab, "Ini adalah hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah. Kalau hati kalian tidak berbeda-beda dan kalau bukan karena pembicaraan kalian yang bermacam-macam, kalian pasti akan mendengar seperti yang sedang aku dengar." 2. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, ada seorang wanita Yahudi yang menemuiku seraya berkata, "Siksa kubur itu karena air kencing." Aku pun menanggapinya, "Bohong engkau." Dia berkata kembali, "Aku tidak berbohong, nanti kita pun akan menarik kulit dan pakaian karena siksa tersebut." Tiba-tiba Rasulullah keluar untuk menunaikan sholat, sementara pembicaraan kami terdengar semakin keras. Rasulullah bertanya, "Ada apa ini?" Aku pun memberitahukan apa yang telah dikatakan wanita Yahudi tersebut. Rasulullah berkata, wanita tersebut memang benar. Sejak itu Rasulullah tidak pernah sholat lagi kecuali selalu membaca doa usai sholat berikut, "Ya Tuhan, Jibril, Mikail dan Israfil, lindungilah aku dari panasnya neraka dan siksa kubur." Hadis riwayat Nasai. 3. Dari Abdurrahman bin Hasanah bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, "Apakah kalian tahu apa yang dialami orang Bani Israel? Jika mereka sampai terkena air kencing, mereka memotong bagian tubuh yang terkena air kencing tersebut. Kemudian mereka dilarang dan dia pun disiksa di kuburannya." Hadis riwayat Abu Daud. 4. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Hal yang paling banyak menyebabkan siksa kubur adalah air kencing." Hadis riwayat Ibnu Majah. 5. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah, kebanyakan orang yang disiksa di alam kubur adalah karena air kencing. Jadi, bersihkanlah diri kalian dari air kencing. Hadis riwayat Hakim. Rasulullah pernah bersabda, "Maimunah, berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur." Aku bertanya, "Rasulullah, apakah siksa kubur benar-benar ada?" 6. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah berkata, "Bertakwalah kepada Allah dalam hal air kencing karena air kencing adalah hal pertama yang akan dihisab di alam kubur." Rasulullah menjawab, "Ya Maimunah, dan siksaan yang paling pedih adalah karena gibah dan namimah." Siksaan terhadap ketiga hal tersebut terjadi di alam kubur karena alam kubur merupakan tempat kehidupan akhirat yang pertama kali.